Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Sahabat Al-Qari dimanapun berada, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak lupa salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita atau pembahasan kita, yakni tashihul mas'alah. Pembahasan masih pada perbincangan atau pada bab tashihul mas'alah. Video yang lalu sudah kita bahas kasus pertama dan kasus kedua. Adapun kasus ketiga dan keempat ini sangat berbeda. Ini adalah ketika mereka yang ingin kita tashih itu ada beberapa kelompok. Kalau di sini hanya satu kelompok di kasus pertama gitu kan, kasus kedua juga satu kelompok, ya kan? Adapun ini kasus ketiga, kita hapus dulu yang kasus yang sudah kita selesaikan karena memang agak panjang. Makanya videonya kita buat 2 sesi, ya kan? Ini saya hapus biar pandangan kita agak fokus, ya, terang. Karena papan tulisnya bersih, gitu kan? Oke. Nah, sekarang kita fokus pada kasus ini. Kasus nomor 3 dan nomor 4. Kalau kita lihat di kasus nomor 3, istrinya ada 2, berarti ada 2, ini satu kelompok yang mau ditashih. Kemudian ada saudara seibu juga ingin kita tashih, gitu kan? Nah, jadi pembahasan kita bagaimana kalau dalam satu kasus itu ada beberapa kelompok yang ingin ditashih. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung saja untuk tidak memperpanjang waktu, gitu kan. Istri di sini mendapatkan berapa? Istri karena si mayat tidak mempunyai keturunan, maka istri mendapat 1/4. Tak ada keturunan di sini. Oke, ibu berapa dapat ibu? Karena saudara lebih dari 1, maka ibu dapat 1/6. Saudara seibu 3 orang, maka mereka dapat 1/3. Saudara, ya, ini kalau saudara berarti laki-laki. Saudara kandung mendapatkan jatah asobah dikarenakan tidak ada asobah sebelumnya. Kalau kita selesaikan berapa asal masalah di sini? Asal masalah ada angka 4, ada 6, ada 3. Maka asal masalahnya 12. Oh, bagaimana Ustaz? Kenapa langsung bisa tahu? Nah, lihat video kami sebelumnya, metode mencari asal masalah dengan mudah, gitu kan? Nah, 12 bagi 4 sama dengan 3. 12 bagi 6 sama dengan 2. 12 bagi 3 sama dengan 4, ya. Kemudian kita jumlahkan 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 9. 12 kurang 9 berarti sisa ada 3 diambil oleh saudara kandung. Oke. Nah, sekarang ingin kita tashih, ya kan? Ini jumlah istri ada 1 berarti ada 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, ya kan? Ini metode tashih apabila dalam satu kasus itu ada beberapa kelompok yang ingin kita tashih. Nah, di video sebelumnya sudah saya terangkan apa itu, bagaimana metode tashih, gitu kan. Kemudian ini juga 1 berarti 3 orang. 4 dibagi 3 juga tidak habis, ya kan. 3 dibagi 2 juga tidak habis, tidak bulat angkanya. Jadi karena tidak bulat, maka harus dicari
Kalau yang sebelumnya kemarin, kalau karena hanya satu kelompok yang ingin ditasheh, mudah caranya. Kalau tidak bisa dibagi, langsung dikali, ya kan? Sekarang bagaimana cara mentasheh apabila dalam satu kasus warisan itu ada beberapa kelompok yang ingin kita tasheh? Caranya apa? Ini sudah tahu kita tadi, 1 sama dengan 2, ibu 1, oke, ini kita 1, yang ini 3, 1, 2, 3, yang ini 1 orang, ya kan? Ya tadi 1 orang. 1. Jadi kita mesti cari angka berapa yang habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Kalau 1 ya memang habis dibagi apa aja habis, ya. 6 bagi 1 ya 1, ya. Sekarang berarti kita fokus sama 2 angka ini, 2 dan 3. Kira-kira angka berapa yang habis dibagi 2, habis bagi 3? Angka 2 seandainya kita letak sini, 2 contohnya. 2 bagi 2, oke, habis. 2 bagi 3 nggak bisa, berarti bukan 2, ya kan? Berarti bukan 2. 3 bagi 3 habis. 3 bagi 2 ya nggak bisa, berarti kelipatan 3 yaitu 6. Coba kita lihat, 6 dibagi 3 bisa? Bisa. 6 dibagi 2, oh bisa, habis. Oh berarti 3 dan 2 jumpa di angka 6. Maka sekarang sudah jumpa angka yang bisa jumpa dengan mereka berdua. Sekarang angka 6 kita kalikan dengan semua angka siham ini dari atas hingga ke bawah. Maka 6 dikali 12 sama dengan 12 kali 6. Berapa 12 kali 6? 12 kali 6 72. 6 bagi kali 3 18, ya. 6 kali 2 12. 6 kali 4 24. 6 kali 3 18. Oke, sekarang sudah jumpa, sudah kita kalikan semua. Maka setelah kita kalikan tadi dengan 6, semua dari atas ke bawah sudah kita kalikan. Kenapa kita kalikan? Supaya setelah itu bisa dibagi. Ingat ya kemarin, kenapa kita bagi nggak bisa, maka kita kali. Kenapa kita kali? Supaya bisa dibagi. Sekarang sudah bisa dibagi. 18 dibagi 2, jatahnya ada 2. 18 bagi 2 sama dengan 9. 18 bagi 2 9. 9 kali 1 9 kali 1 9, berarti masing-masing 9 9. 12 udah kena dia sendiri, udah dia dapat 12. Sekarang 24. Sudah bisa dibagi 3, udah 24 bagi 3 sama dengan 8 kali 1 kali 1 kali 1, berarti setiap orang 8 8 8, ya kan? Kemudian 18 kena dia sendiri, ya maka dia dapat sendiri 18. Beginilah cara apabila di dalam satu kasus permasalahan waris itu ada beberapa kelompok yang ingin ditasheh. Maka caranya apa? Carilah angka berapa di sini yang dapat dibagi dengan angka ini. Mereka ada 2, ini bagi 2. 3, angka berapa di sini yang jumpa antara mereka 2 dan 3 ini. Sekarang kita buktikan betul tidak tashehnya ini, Ustadz, gitu kan? Oke, kita coba. Sekarang kita anggap duitnya di sini ada 12 miliar, ya. Sini kan 12. Total majmuk siamnya 12. 5 9 12. Di sini 72. Oke. Sekarang kita anggap duitnya ada 12 juta. Ya, sebelum kita tasheh, ya kita tutup dulu, kita anggap ini enggak ada.
tasheh. Sebelum kita tasheh, kita anggap duitnya ada 12 juta. Oke. 12 juta, mayat meninggalkan 12 juta rupiah duit. Dibagi 12, karena majmuk siamnya 12. Konsep bagi harta itu rumusnya harta, berapa jumlah hartanya dibagi majmuk siham. Majmuk siham. Berapa hasilnya nanti dikalikan dengan jatah masing-masing. 12 bagi 12 juta dibagi 12 sama dengan 1 juta. Ya kan? 1 juta kita kali dengan jatah masing-masing. Istri 2 orang dapat 3 sahamnya, berarti 1 juta dikali 3 berarti 3 juta. Langsung aja dari sini kita contohkan 3 juta. Ibu kena 2 sahamnya kali 1 juta 2 juta. 4 juta kali 1 juta jadi sama dengan 4 juta. Saudara kandung dapat 3 juta. Nah, kalau terus kita 3 juta kita bagi 2, maka seperti saya jelaskan, sebetulnya bisa saja kita langsung dengan metode, kalau saya beritahu dengan kawan-kawan diskusi, kawan daurah, itu metode lapangan. Jadi mudahnya kita metode lapangan aja. Ustaz, saya mati, ayah saya meninggal, ada ibu saya, ada anak laki-laki saya, dan yaitu saya sendiri katanya anak laki-laki, kemudian adik saya perempuan. Berapa bagiannya Ustaz? Gampang aja. Ibu Anda mendapat 1/8. Berapa hartanya? 80 miliar. Berarti ibu Anda dapat 10 miliar. Sisanya 70 bagi untuk Anda yang laki-laki dan perempuan. Berarti bagi berapa Ustaz? Bagi 3. Untuk mudahnya kalau saya ngajar anak-anak, 70 miliar tadi dibagi 3. Sudah dibagi 3, dapatlah 1 tumpuk, 2 tumpuk, 3 tumpuk. Sudah kita tumpuk-tumpukkan hartanya 3 tumpuk. Yang sudah dibagi 3, 70 miliar tadi. Anak laki-laki ambil 2 tumpuk. Anak perempuan ambil 1 tumpuk. Dah selesai. Ya kan? Itu kalau kita untuk metode lapangan gitu kan. Yang penting tidak salah dalam pembagian warisan dah gitu kan. Kita ambil metode simpel saja. Tapi kalau kita mau metode tasheh juga bisa. Oke kan? 3 juta terus kita bagi. Berarti masing-masing 1,5 juta. Sinilah kita anggap ya 1,5 juta. 1,5 juta. Oke. Jadi kalau 12 juta artinya istri dapat masing-masing 1,5 juta. Ibu itu 2 juta. Nah, kalau mereka ini 4 juta dibagi 3. Kira-kira berapa dapat? 4 juta bagi 3. 1.333.333 perak. Oke, sinilah kita tulis ya. 1.333.333 ini masing-masing mereka. Coba kita coba kali ya. 1.333 dikali 3. Hasilnya 399.999. Artinya hanya 0,0000001 kan. 3.999.999. Ini kan bisa kita anggap ini adalah 4 juta. Berarti betul mereka dapat 4 juta dibagi 3. Nah, ini dia. Seperti saya jelaskan, ulama faraid itu nggak mau angka-angka gini. Koma. Mereka mau bulat aja gini, 8 gitu kan. Makanya ditasheh supaya mudah gitu. Sudah, berarti sudah kita buktikan ya, betul dapat 4. Masing-masing dapat 1.333.333 perak. Nah, dah. Ini dapat 3 juta. Saudara kandung. Nah, sekarang kita buktikan. Kalau setelah kita tasheh tadi dengan metode tasheh 2 kelompok tadi, gitu kan? Kita anggap tadi duitnya kita anggap memang duitnya sekarang 12. Setelah ditasheh duitnya tetap 12 juta kan, untuk membuktikan hartanya 12 juta. Oke, 12 juta dibagi. Nah, sekarang pembagi hartanya bukan majmuk siamnya bukan 12 karena sudah ditasheh, ya kan? Maka 72. 12 juta dibagi 72 sama dengan
100 ini ya 166,666. Nah, ini dia. Baru dikalikan dengan jatah masing-masing. Ini dikali dengan ini 166,666 kali 166,666. Berapa hasilnya? Kita kali 166,666 dikali 9 ya. Maka dapatnya berapa? Di sini tadi dapatnya berapa? 1,5 juta ya. Nah, di sini dapatnya, maka dapatnya berapa? 1,499,994. Jadi ini bisa kita anggap adalah 1,5 juta ya. Nah, sama. Nah, 1,499.994 perak. Oke, betul ya. Istri dapat 1,5 juta masing-masing. Nah. Kemudian saudara si ibu juga 12 juta dibagi 72 tadi pembagi hartanya. Oke, kemudian kita kali jatah masing-masing nih. Ya, kali 166,666 begitu seterusnya. 166,666 dikali 8. Maka dapatnya adalah sini aja ya 1,33 di bawah 3,328. Ini kalau hasil kalkulator 1.333.000. Ini tadi berapa? Ini ya 1.333.000,333 sama. Nah, dapatlah kita tergambar ya sahabat Apori semua. Saya takut videonya terlalu panjang kemarin yang kemarin malam yang kita buat yang kasus 1 dan 2 itu videonya 20 menit panjang ya. Nah, jadi yang nomor 2 juga, yang nomor 4 juga lebih kurang sama. Kita percepat aja ya. Jadi untuk yang pertama ini sahabat Apori semua bisa dicoba, bisa digunakan kalkulatornya gitu kan. Terus kita ke sini. Istri 2 orang, 1 per ada anak ya, maka 1/8. 1/8. Nenek berapa? 1/6. Laki-laki anak perempuan asoba bil ghair. Ketentuan 2/1. Asal masalah berapa? 24. Oh, kok cepat sekali saya tahu asal masalahnya. Oke, boleh dilihat di video kami sebelumnya bagaimana metode ringkas mencari asal masalah itu. 24 bagi 8 sama dengan 3, 24 bagi 6 sama dengan 4, sisanya 24 kurang 7 sama dengan 17. Oke. Kan? 17. Nah, ini anak laki-laki 2, anak perempuan 1, maka 3. Ya kan? Atau kita buat 1-1 juga boleh. 1, 1, 2 lah. Ya, anak laki-laki jatahnya 2. Yang penting ininya 3. Ini 1 sama dengan 2. Nenek ya sudah sendiri dia. Berarti sama juga dengan kasus nomor 3, yaitu ada 2 kelompok yang ingin ditasheh dalam satu kasus permasalahan warisan. Maka metodenya apa? Kita cari angka yang sama. Angka berapa mereka jumpa di sini? Sama ya. Sama. Kebetulan sama. 6. Angka 6. Maka kalau sudah tahu angka 6, maka semua dikali 6. Semua dikali 6. 24 dikali 6
sama dengan ini, saya hapus dulu ya, 144 ya. Ini kali 6 18, ini kali 6 24, 17 kali 6 102. Nah, udah jumpa Ustaz, udah kita kalikan angka 6 tadi kita jumpa tadi. Maka yang seperti saya sampaikan, kenapa kita kali? Supaya bisa dibagi. Sekarang sudah bisa dibagi ya, sudah bisa. 18 sekarang sudah bisa dibagi 2. 18 bagi 2 sama dengan 9 dikali masing-masing 1. Berarti setiap orang 9 ya. Sama ya macam di atas tadi ya. Kemudian 24 tidak perlu karena dia memang sudah sendiri. Kemudian 102 sekarang sudah bisa dibagi 3. Apa hasilnya? 102 dibagi 3. 102 dibagi 3 sama dengan 34. Ini dibagi 3 sama dengan 34. Maka 34 dikali 2 dan ini dikali 1. 34 dikali 2 68. Karena jatah anak laki-laki 2 kali lipat ya. Sehingga sin tadi 34. Udah. Maka dengan ini sudah dapatlah kita jatah masing-masing dengan angka genap. Tidak ada koma-koma. Ya kan? Karena kalau 17 tadi kita bagi 3, 17 dibagi 3. Nah, 17 dibagi 3. Itu koma-koma 5,6666 gitu ya. Ya kan? Ini juga tadi 2 dibagi 3. Itu koma 0,6666. Nah, ulama faraid enggak mau gitu. Kita harus genapkan dengan metode tashih. Dan ini juga bisa sahabat Al-Qari semua paparkan sendirilah dan coba sendirilah ya, karena kalau saya paksakan kita buat sama macam ini ya kan, maka ini nanti akan panjang video kita. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Apabila ada tersilap kata atau tersilap angka gitu kan, terkadang ketika kita menyelesaikan sendiri, orang lain yang nonton itu lebih tahu ya, ada kekeliruan karena kadang kita terlewatkan. Tapi saya percaya bahwa pemahamannya sampai. Kalaupun ada seandainya ada kekeliruan 1-2 angka, tapi mungkin moga bisa kita maklumi bersama. Jadi inilah sahabat Al-Qari metode tashih apabila dalam satu permasalahan waris, dalam satu kasus warisan ada 2 atau lebih kelompok yang bagian mereka perlu ditashih. Ingat ya, caranya yaitu carilah angka berapa yang bisa sama-sama mereka jumpanya di angka berapa. Jadi apabila suka dengan video ini dan memang bermanfaat, silakan like, share dan subscribe channel YouTube kami. Dan apabila tidak suka dan memang tidak bermanfaat seandainya, maka sahabat Al-Qari boleh dislike dan jangan di-share. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.